Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang durhaka dan tidak mentaati perintahnya. Iblis dan Syaitan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembalasan atas perbuatannya yang menyesatkan manusia dan selalu berupaya untuk menjauhkan anak Adam dari Tuhannya. Banyak dari kita yang beranggapan bahwasanya iblis dan Syaitan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada manfaatnya dan tanpa ada gunanya. Namun sobat-sobatku, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang Dia ciptakannya. Untuk itu di momen kali ini, kita akan mengisahkan tentang ketika dunia tanpa iblis dan Syaitan. Saya akan mengisahkan kembali tentang cerita Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Subhanahu wa ta'ala diizinkan kepadanya untuk semua golongan makhluk tunduk kepada Nabi satu ini, baik dari golongan manusia, jin, hewan, bahkan angin. Semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk patuh pada Sulaiman. Awal kisah, ketika itu Nabi Sulaiman banyak melihat keajaiban. Awal kisah, ketika itu Nabi Sulaiman banyak melihat kejadian rakyatnya melakukan maksiat. Tentunya, perilaku ini didasari oleh hasutan dari Syaitan, sehingga manusia bisa lalai dan bahkan hilaf untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di peristiwa ini, Nabi Sulaiman melihat sebab manusia melakukan maksiat itu bermula dari hasutan Syaitan. Dan Syaitan adalah tentaranya iblis untuk menggiring anak cucu Adam ke dalam neraka. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman berpikir, bagaimana jika ku tangkap saja iblis dan Syaitan ini? Kemudian ku penjarakan mereka sehingga umat manusia tidak ada lagi yang melakukan dosa dan maksiat. Pada akhirnya, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis dan Syaitan. Aku ingin merantai serta mengikat mereka, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi ke depannya." Namun permintaan dari utusan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya kepadamu jika iblis ditangkap dan dibinasakan." Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rob, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kau tangkap iblis dan Syaitan, maka akan banyak pekerjaan manusia yang ditinggalkan." Namun Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, aku ingin menangkap dan memenjarakan makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Sulaiman untuk menangkap iblis dan Syaitan. Hingga pada saat tiba, seluruh iblis dan Syaitan di dunia ini hilang semuanya, ditangkap dan dibelenggu. Sobat-sobatku seiman, perlu diketahui, walaupun Nabi Sulaiman ini merupakan raja yang sangat kaya raya, namun memang ketika itu ia lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Beliau berjualan tas di pasar yang tak jauh dari istana kerajaannya. Padahal setiap hari di dapur istana kerajaan selalu memasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Namun makanan yang dimasak ini dibagikan kepada rakyat dan anggota kerajaannya. Nabi Sulaiman adalah sosok raja yang sederhana. Beliau hanya mau makan dari hasil usahanya sendiri, yaitu menjual tas hasil buatan tangannya sendiri. Di pasar, Nabi Sulaiman menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjual tas dagangannya di pasar terdekat. Maka berangkatlah anak buahnya Sulaiman ke pasar dengan membawa beberapa macam tas yang akan dijualnya. Lalu sesampainya anak buah ini di pasar, mereka pun terheran-heran. Kok hari ini pasar sepi, tidak ada orang sama sekali? Padahal ini kan waktunya di mana pasar sedang ramai-ramainya. Merasa bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, akhirnya para anak buah Nabi Sulaiman ini pulang ke istana dan melaporkan kejadian ini kepada rajanya.
Sesampainya di istana, Nabi Sulaiman heran mengapa anak buahnya ini sudah pada pulang. Padahal mereka baru saja berangkat ke pasar. Akhirnya, salah satu anak buahnya ini mulai menceritakan apa yang mereka lihat di pasar. Mendengar cerita dari anak buahnya ini, Nabi Sulaiman ikut keheran-heranan. Ada apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkin saja besok pasar akan ramai. Kembalilah besok kalian ke pasar, kemudian jual tas ini di sana. Akhirnya, karena hari itu tidak ada yang terjual tas dagangannya, Nabi Sulaiman ini tidak makan dan hanya minum saja. Keesokan harinya berangkatlah lagi para anak buah Nabi Sulaiman ke pasar. Dan kembali terulang lagi. Mereka mendapati pasar masih sepi seperti kemarin. Kemudian mereka pun menunggu sebentar, siapa tahu mereka datang kepagian. Rupa-rupanya, sudah ditunggu sampai siang, tidak ada seorang pun yang datang. Lalu mereka pulang lagi ke istana dan menceritakan kejadian ini kepada raja mereka. Akhirnya, Nabi Sulaiman menyuruh mereka untuk mencari tahu di mana keberadaan orang-orang yang biasanya ada di pasar. Lalu mereka berpencar dan segera mencari orang-orang yang ada di pasar ini. Dan didapatinya, orang-orang biasanya berjualan di pasar, mereka pada berkumpul di tempat-tempat ibadah dan kuburan. Didengarnya, mereka ini sedang menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar dosa-dosa orang-orang pasar ini diampuni. Lalu para anak buah Nabi Sulaiman menyampaikan hal ini kepada rajanya. Nabi Sulaiman pun masih bingung, mengapa orang-orang ini sampai 2 hari tidak berdagang. Akan tetapi, mereka hanya beribadah dan hanya mengingat kematian saja. Akhirnya Nabiullah Sulaiman bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, apakah yang sebenarnya yang terjadi? Kenapa orang-orang ini tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis dan syaitan, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Mereka hanya memikirkan tentang akhirat saja. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu, bahwasanya menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Setelah mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Sulaiman melepaskan iblis yang ia penjarakan. Dan pada keesokan harinya, pasar kembali ramai. Orang-orang yang biasanya ke tempat ibadah dan kuburan, mereka kembali berdatangan ke pasar untuk berdagang. Dan mereka pun mulai membuka kios-kios mereka masing-masing. Orang-orang mulai kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhan kehidupannya. Akhirnya, dari kisah tersebut ada hikmah di balik cerita ini, bahwasanya kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita anggap jahat, tak berguna, dan bahkan menimbulkan masalah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang dunia tanpa iblis dan syaitan. Baiklah, semoga kisah kali ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.